Merebaknya tudingan pelakor yang disematkan netizen terhadap Nisa Sabian justru bergulir di tengah sorotan terhadap sosok Nisa yang lugu, sopan, ceria, dan polos. Di sisi lain, Ayus terlanjur membuat klarifikasi permintaan maaf dan mengaku kilaf, serta membenarkan pernyataan adik kandungnya Fadila Nova bahwa telah terjadi hubungan terlarang antara Ayus dan Nisa. Hal mengejutkan pun kemudian muncul ketika pengakuan tersebut bertolak belakang dengan klarifikasi yang dibuat oleh ayah Nisa yang menuding semua itu bohong belaka. Bahkan, menurut pengakuan ayah Nisa, putrinya sampai berani bersumpah di hadapannya bahwa dirinya tidak pernah menjalin hubungan terlarang seperti yang diakui Ayus dan adiknya. Benarkah? Pakar ekspresi pun juga melihat sinyal adanya kedekatan tak biasa antara Nisa dan Ayus 2 tahun belakangan ini. Seperti apa sosok Nisa di mata teman-temannya? Seperti apa pula sikap teman-teman Nisa atas klarifikasi Ayus dan ayah Nisa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berbagai gempuran isu miring terhadap Nisa Sabian yang dilontarkan netizen sebagai pelakor selama sepekan terakhir belum juga membuat Nisa muncul dan memberikan klarifikasi. Padahal, Ayus pun telah memberikan klarifikasi singkat dan meminta maaf kepada istri, keluarga, dan juga sahabat Sabian. Klarifikasi Ayus tersebut secara implisit membenarkan pengakuan Fadila Nova, adik kandung Ayus sebelumnya, bahwa antara Ayus dan Nisa terjadi perselingkuhan. Assalamualaikum, saya Ayus Sabian, ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan. Mohon doanya, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami tidak tahu ya mereka berhubungannya sejak kapan, tapi ketahuannya itu sudah hampir 2 tahun yang lalu. Mungkin firasat dari seorang istri sampai akhirnya sang istri tiba-tiba saja ingin membuka handphone abang saya. Dan di situ ada chat mereka berdua yang belum dihapus. Bukti-buktinya kami punya, tapi mohon maaf tidak bisa kami sebarluaskan ke media. Bukti-bukti tersebut akan dibuka di persidangan. Klarifikasi Ayus dan adiknya yang membenarkan adanya hubungan terlarang antara dirinya dengan Nisa 2 tahun belakangan ini justru bertolak belakang dengan klarifikasi yang dibuat oleh ayah Nisa, Haji Komar. Ditemui oleh tim Intens Investigasi baru-baru ini, ayah Nisa pun juga membantah semua tudingan yang ditujukan kepada putrinya. Bahkan, klarifikasi Ayus dan Fadila Nova adiknya dinilai ayah Nisa sebagai suatu kebohongan. Ya kalau dia mengatakan seperti itu kan buat saya nggak benar. Ya itu kata-kata itu bohong lah. Ya orang tua kan lebih tahu putrinya kan gitu. Makanya ini saya tegaskan ya, mudah-mudahan ini jangan terlalu percaya dulu ya. Jangan terlalu percaya dulu. Jadi semua ini tidak benar. Itu aja. Ada kedekatan dan lain sebagainya. Kalau kedekatan di masalah musik itu ya lumrah. Tapi kalau misalnya lebih daripada itu nggak ada.
Setahu saya alhamdulillah nggak ada apa-apa, nggak ada yang gelagat-gelagat, sifatnya yang kurang pantas atau kelihatannya tampil beda dan lain sebagainya. Alhamdulillah nggak. Tudingan ayah Nisa bahwa klarifikasi Ayus dan adiknya yang kompak membenarkan adanya hubungan terlarang yang dijalin Nisa dengan Ayus selama 2 tahun belakangan ini juga dibantah oleh Nisa. Bantahan Nisa tersebut ia ungkapkan kepada ayahnya. Bahkan kepada ayahnya, Nisa sampai berani bersumpah bahwa semua isu dan pengakuan yang muncul belakangan ini pun, termasuk isu dirinya sudah menikah siri dengan Ayus, tidaklah benar. Selain itu, Nisa akan memberikan klarifikasi setelah pihak Ayus dan Riri memberikan klarifikasi terlebih dahulu terkait isu yang kini makin membesar. Saya jawab ya, tidak benar. Tidak benar itu. Saya kan tahu betul. Umi itu anak saya. Itu tidak benar. Kalau dia simpel sih jawabannya. Biarin aja orang mau ngomong apa lah, bodo amat. Yang penting Umi enggak, Pak. Bener. Umi enggak Pak, demi Allah Rasulullah. Kata gitu. Ya udah. Saya sudah anjurkan dari sana dulu klarifikasi. Kita juga mau doanya secepatnya lah. Supaya ini orang tua siapa sih yang nggak mau cepat-cepat ini selesai reda. Kemudian berangsur hilang. Kemudian kita kumpul kembali dengan bersuper hati-hati, kan begitu. Bertolak belakangnya klarifikasi yang dibuat Ayus dan Nisa melalui ayahandanya di tengah tudingan pelakor kepada Nisa. Seperti apa pakar ekspresi menelisik sinyal dugaan adanya hubungan terlarang Nisa dan Ayus? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Netizen telah menuding Nisa sebagai pelakor pasca pengakuan adik kandung Ayus bernama Fadilah Nova bahwa sang kakak telah berselingkuh dengan Nisa selama 2 tahun belakangan. Meski muncul bantahan dari keluarga Nisa hingga Nisa sampai bersumpah kepada ayahnya, di sisi lain netizen tampak tidak pernah lelah untuk mengulik apa saja yang sudah Nisa dan Ayus lakukan sepanjang berkarir bersama. Salah satu yang menjadi perhatian netizen adalah Nisa dan Ayus sering mengenakan pakaian couple saat di atas panggung ataupun di balik panggung. Hal itu, menurut pengakuan mantan manajer Sabian Gambus, merupakan hal yang tak biasa dari band Sabian. Enggak, setahu saya dulu Ayus itu mengkonsep grup seragam, kayak malah nggak ngeh, Mbak. Hebat emang netizennya. Saya malah nggak ngeh bikin baju itu couple. Kalau saya merhatinya di off-air kan, kalau di off-air itu biasanya seragam, semuanya sama. Nyangka apa enggak, ngeduga mungkin, tapi kan ya nggak bisa suzon juga. Kalau kita waktu itu kan saya nggak lihat apa buktinya atau kayak gimana. Justru malah sekarang jadi ngejawab semuanya gitu kan. Oh kenapa begini, jadi ngejawab semuanya sekarang. Setelah saya juga udah nonton klarifikasinya itu kan kemarin. Tadi itu saya nonton. Ya hal yang semacam itu gua rasa lumrah dilakukan sama seorang Ayus. Jadi gua mikir kalau itu macam-macam dan bukan cuma Nisa. Ayus briefing juga ke teman-teman yang lain, ke gua dan Mas Ardi juga kan. Kecurigaan netizen yang menukik pada kostum couple sebagai bukti adanya hubungan terlarang antara Nisa dan Ayus. Hal ini pun mendorong tim Intens Investigasi meminta keterangan pakar ekspresi untuk menelisik gerak-gerik Ayus dan Nisa. Benarkah kesamaan kostum yang dikenakan Nisa dan Ayus membenarkan adanya sinyal hubungan terlarang di antara mereka? Bisa jadi karena istilah sudah sekian lama ada sebuah ya special relationship lah misalnya seperti itu, lama-lama nggak tahan. Jadi nggak tahan orang-orang kalau misalnya ada misalnya yakin pada satu hal atau pingin suatu hal yang memang dia mau tanda petik berkorban atau membayar harganya gitu,
pada satu titik dia nggak tahan, ya udahlah gitu loh. Kena deh. Ketahuan deh, istilahnya gitu. Mentalitasnya mungkin sudah seperti itu pada satu titik, misalnya demikian gitu ya. Akhirnya mungkin itu juga yang membuat kemudian mereka jadi ya akhirnya ngalamin prahara seperti ini. Tapi kan itu adalah pilihan ya, jadi maksud saya ya sudah, itu memang akhirnya sudah menjadi kesadaran mereka, udah gede, tanggung jawab dan konsekuensinya mereka yang ambil sendiri. Semua penampilan dia dijembrengin, dilihat yang kapelan itu berapa persen. Kalau lebih dari 50%, sebagian besar, 70% atau 80%, ya ada sesuatu yang bisa kita simbolkan di sini nih. Ya, berarti, wow, berarti ini memang pasangan nih gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma ngambil beberapa foto yang pas kapelan, ya kadang-kadang saya juga nggak sengaja kapelan sama orang kantor, sama orang rumah, nggak sengaja gitu beneran. Kalau misalnya cuma 10% gitu atau 20% masih dianggap wajar. Ya 80-20-20-nya kapelan oke lah, itu kebetulan. Kostum couple yang dikenakan Nisa dan Ayus sebagai bukti bagi netizen bahwa keduanya selama ini menjalin hubungan terlarang. Seperti apa sebenarnya sosok Nisa di mata teman-temannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat, jam 12 siang sampai jam 6 sore. Tudingan yang disematkan netizen kepada Nisa dan Ayus tentang baju couple menjadi sebuah bukti bahwa ada hubungan terlarang di antara mereka. Setidaknya telah diklarifikasi oleh Ayus. Dua sahabat Ayus yang juga mantan personel band Sabian, yaitu TB dan Ardi, sangat menghargai klarifikasi yang telah dibuat Ayus meskipun sangat singkat. TB dan Ardi pun juga menghargai klarifikasi yang dibuat oleh Nisa melalui ayahnya yang membantah semua tudingan adanya perselingkuhan. Meski demikian, TB dan Ardi tetap berharap ada klarifikasi yang lebih jelas entah dari Ayus ataupun Nisa. Hal itu diperlukan untuk menghindari fitnah. Terima kasih buat Ayus udah mengklarifikasi. Jangan dengerin netizen bilang apa, tapi yuk sama-sama kita menghargai setiap klarifikasi dari semua pihak gitu. Ayus klarifikasi kan, kita hargai klarifikasi itu. Dan saya juga mendengar ayahnya Nisa klarifikasi juga, hargai juga klarifikasi itu. Jadi jangan terus nuding baru, sehingga terus memberikan pandangan yang stigma yang negatif terus menerus. Ya pokoknya saya cuma bisa berdoa semoga akhirnya titik terangnya fix, beritanya selesai gitu maksudnya gitu. Entah siapa yang harus memberikan klarifikasi dan itu menjadi klarifikasi yang udah klarifikasi sebenarnya klarifikasi gitu. Dari keluarganya itu udah ada kayak gitu. Dari keluarganya dipanggil Umi. Kalau Nisa sih emang orangnya rame sih, dia rame, ceria, happy terus gitu ya, enggak. Ya dia tuh suka bercanda, apalagi kalau dia suka ngelawak kan di Sabian. Nisa tuh jawabannya ketawa tuh paling kenceng dia tuh. Jadi dia rame sih, nggak. Kalau manja ya paling manja ke abang-abang biasa sih dia. Itu lebih ke semua gitu kan, bukan ke satu orang. Selain TB dan Ardi yang mengungkap sosok Nisa yang ceria, happy dan juga manja, Yopa KDI yang mengenal Nisa sebelum bergabung dengan band Sabian sebagai anak yang apa adanya, mudah berbaur, asyik, jujur, bahkan sopan. Di balik sikapnya itulah, Yopa melihat ada ketegasan pada diri Nisa atas segala hal yang tidak ia sukai. Lantas, akankah ada keberanian pada diri Nisa untuk muncul dan memberikan klarifikasi atas isu dirinya sebagai pelakor? Orangnya asik. Yang kedua, anaknya jujur Kak. Dia kalau bohong, dia nggak bisa bohong orangnya sebenarnya. Dia nggak bisa bohong. Dia sama orang, dia apa adanya. Kalau mau ngomong, ya ngomong aja gitu. Itu maksudnya dia kalau dia itu orangnya
Dan dari hati Kak, dari hati. Jadi dia kalau dia kalau lihat sesuatu dia langsung nggak suka, kalau suka gitu. Dia nggak perlu ganteng Kak orangnya, katanya nggak perlu ganteng. Yang penting sopan, nggak colak-colik gini-gini, nggak, yang penting sopan aja katanya. Udah itu aja sih. Yang penting seiman juga Kak. Nah aku terakhir pengen hubungin karena nomor dia nggak aktif Kak. Sekarang ini nggak aktif nomornya mungkin sengaja nggak diaktifin kan, karena memang dia lagi pengen sendiri kan. Aku ngerti Kak, sekarang dia lagi pusing dengan adanya musibah kayak gini. Aku juga nggak mau ganggu dia Kak, nggak mau ganggu karena aku tahu apa sih gimana loh dia dibully se-Indonesia loh Kak. Dia butuh waktu untuk menjawab semua yang ada masalah kayak gini. Kalau si misalnya nggak bersalah atau gimana, aku yakin Tuhan itu tahu. Kalau udah waktunya itu bakal ketahuan mana yang salah, mana yang baik. Tapi aku sebagai teman, aku mendoakan semoga ini masalah nggak benar gitu kan, cepat kelarnya. Aku juga capek Kak lihat masalah kayak gini loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.